Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Good morning, sir. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too, thank you. Okay. So, before we start the lesson today, I want to. Nanti saya melihat ada wajah asing di sini, ada dua orang. Ya, ada yang buat. Ada yang baru. Iya, sama. Nah, kalau sekolah kita ini mas, doanya dipimpin oleh siswa. Jadi saya minta masnya. Siapa? Saya. Iya mas. Gak apa-apa. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa bersama dimulai. Okay, thank you. So, I will tell you who absent today. Wisnu, Maul. Wisnu lagi, Wisnu lagi. Amina, bolos Amina. Senur laporin BK aja. Yes, ya. Dan orang-orangnya dipanggil kan. Nanti saya laporin BK. Baru di kompor. Karena Semua anak pelajaran nggak masuk, Sir. dasarnya udah malas ya. Oke, jadi di sini kita akan belajar tentang factual report. Masih ada yang ingat ya? Enggak. Pelajaran kita kemarin apa? Lupa. Kelihatan kayak orang baca tadi kan? Emang. Jadi di sini kita belajar tentang factual report. Jadi anak SMP juga butuh factual report. Ini tuh berkaitan dengan materi kita yang kemarin, yaitu report text. Nah, seperti itu. Jadi masih ada sama lah. Nah, ini tujuan pembelajaran kita di sini. Saya harap kalian bisa menyampaikan, menyusun sebuah factual report text serta dengan struktur dan ciri bahasanya dan dengan baik dan terstruktur seperti itu. Oke. Nah, saya mau tanya ke kalian dulu. Ini apa? Tsunami. Itu ombak, Sir. Ombak. Si. Ombak. Beach. Nah, kira-kira itu ombaknya gimana? Ombak gede. Tinggi. Besar. Kira-kira kalian tahu nggak kalau kalian menyampaikan sebuah opini itu juga termasuk dalam sebuah factual report? Jadi kita akan membahas tentang itu. Iya, Sir. Ya. Jadi definisinya adalah factual report is a type of text that present information based on facts. It aims to provide accurate and objective information about something such as animal, place, natural phenomena, technology, place. Jadi factual report itu sama kayak report text, jadi sama-sama kayak mempresentasikan informasi berdasarkan fakta. Jadi nggak ada kayak karangan penulisnya sendiri. Jadi factual report ini berdasarkan fakta dan ilmiah biasanya. Nah, selanjutnya di sini ada perbedaan dari factual report dan report text. Kalau factual report itu subjenis dari report text, tujuannya itu hampir sama. Kalau factual report itu fokus deskripsi umum, bukan soal spesifik, sering digunakan di tes ilmiah atau pelajaran sains. Nah, kalau report text sendiri, jenis teks informatif yang menjelaskan suatu hal seutuhnya dan sistematis. Nah, ini ada payung besar beberapa tipe laporan, termasuk factual report, scientific report, observation report, news report. Jadi semuanya itu termasuk report text. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada common structure, sama kayak kemarin juga report text. Itu ada dua, ada general classification dan description. Kalau yang general classification itu menjelaskan, biasanya itu di pembukaan kalimat ya, itu menjelaskan informasi yang masih sifatnya umum, belum mendetail. Baru di description-nya yang mendetail, yang membahas seperti appearance, behavior, function, kalau hewan ya ada habitat dan segala macamnya, seperti itu. Nah, untuk ciri kebahasannya, yang pertama ada using simple present tense. Di sini kalian udah bisa menggunakan tenses kan? Ya. Saya kira sudah bisa ya. Ya. Karena yang pertama
Using simple present tense, where they use common and technical nouns kayak seperti mamalia, evaporasi, terus menghindari personal opinion. Jadi kita kalau membuat control report nggak boleh kita menyampaikan opini kita di dalam teks itu. Jadi kita harus berdasarkan fakta yang ada di kenyataannya. Terus using conjunction kayak besides, furthermore, like itu kan seperti, bukan like suka atau apa ya. Terus use passive verbs when necessary, menggunakan passive verb ketika itu dibutuhkan untuk dalam menyusun control report. Nah ini untuk contohnya ada, ini saya mengambil matahari. Nah, bisa dibaca mungkin salah satu dari kalian. Siapa yang mau? Boleh, silakan. Mbak siapa? Oh, Nabila. The sun is a star at the center of our solar system. It is a massive ball of burning gas, mostly hydrogen and helium. The sun provides light and heat to the earth. Without the sun, there would be no life on earth. Applause for me. Saya minta untuk satu lagi mungkin translate ke bahasa Indonesia ya. Siapa di sini yang bisa go translate? Amalan. Oh, boleh silakan. Nanti saya kasih hadiah. Matahari adalah bintang pada pusat tata surya. Ini matahari adalah bola besar yang berisi gas panas. Mostly. Kebanyakan terisi oleh hidrogen dan helium. Matahari itu memproduksi atau memberikan cahaya dan panas kepada bumi. Tanpa matahari, nggak akan ada kehidupan di bumi. Oke, terima kasih Mbak Mala. Ini saya sudah bedakan antara general classification dan description-nya. Kalau yang biru itu general classification-nya. Biasanya itu ada di awal kalimat. Dan description-nya baru menjelaskan tentang matahari itu seperti apa, berisi apa, seperti berisi mostly hydrogen and helium, dan provide light and heat to the earth. Nah, seperti itu. Jadi kalian udah paham belum tentang control report? Kalau sudah, berarti sekarang waktunya biasanya. Nah, ini latihan untuk kalian. Ini coba kalian analisis mana general classification-nya dan mana description-nya. Ada yang bisa? Yang paragraf pertama itu pakai wifi kan? Nah, itu hotspotnya itu maksudnya ini ya, bukan hotspot wifi. Siapa yang bisa? Nggak bisa sir. Kata-kata teman-temannya bisa itu? Yang paragraf pertama itu generik. General. Kamu udah dengerin berarti ya tadi ya? Dengerin tapi lupa sir. Mau diulang lagi? Jadi yang mana itu general classification ya Pak? Nah itu maksudnya Bukan sir. generic apa itu? Ya general classification. Jadi yang tadi itu menjelaskan apa general classification? Secara umumnya, faktanya. Kalau description-nya yang mana? Paragraf kedua. Nah itu tentang apa? Deskripsinya. Iya, maksudnya itu kan ada deskripsi ya, ini kan deskripsinya. Lebih detail, menjelaskan lebih detail. Di sini contohnya mana tuh? Itu there are different types of volcano active, the dormant, terus yang extinct. Nah itu bisa. Jadi udah apa? Jadi kalian semua? Belum dong. Orang baru mulai. Kalian udah capek atau gimana ya? Udah ngantuk sir. Tadi sudah cuci muka ya tahu. Next breaking sir. Kita dari pagi sir. Kita dari pagi, Son. Sudah praktek
Saya kasih tugas berkelompok biar seru ya. Alah. Ini buat mengetes pemahaman kalian. Paham. Dan kalau dimarah lagi dong. Kan saya udah jawab, Sir. Ya lagi dong. Iya kan udah dibungkus. Masa kamu dikecualikan kan ya kan? Terus Sir-nya. Oke, di sini saya minta kalian ini saya bagi 3 kelompok. Nomor 1, 2, 3. Berikutnya kayak gitu. Kalau kalian cowok-cowok aja. Di sini saya minta kalian buat faktual report dengan tema kayak hewan langka, terus beberapa alam dan tempat bersejarah. Nah, nanti disebutin juga general classification-nya mana dan description-nya mana. Oke, saya kasih waktu 1 menit, cukup 1 menit. Oke, ini saya kasih keses ya. Iya, Sir. Oh, maaf, itu kertasnya terbang aja lebar. Ini saya kasih keses. Makasih, Mas. Baru SMA dia begini. Kalau sini nanti dibaca di depan. Kelompok satu dulu yang cowok. Ayo kanan, tentang apa? Yang brokoli yang premium sama Volcano eruption, general class classification. Wah, Oh, langsung dipisahin itu ya, Mas? Oh, boleh. Langsung dipisahin ya, kalau masih jangan disatuin. iya Pak. Waduh, kasih ya. Iya. Benar Pak, kalau saya Pak. Sudah. Ini kalau saya jelek banget. Volcano eruption is a natural phenomenon where lava gases sesi tulisannya lagi ini bisa review and ash escape from a volcano to the earth surface. Description: volcanic eruptions happen when pressure builds up inside the earth. The eruption the eruption can be explosive or gentle depending on the type of volcano. Volcano saus, volcano hanya kecil bener. Ash, clouds, and apa ini? Clouds are released. The eruption. When eruptions can be dangerous, they also create fertilize science and form new land. Udah. Ya Pak, nih anak baru suruh belajar nulis lagi Pak. Masa SMP suruh belajar nulis lagi? Telat wajar kan Pak, saya bully dari tadi. Wah, apa ini? Sudah, nanti belajar di luar. Udah. Kelompok selanjutnya. Siapa dulu? Yeah, Borobudur Temple is an historical Buddhist temple located in central Java, Indonesia. It is one of the largest and most famous Buddhist monument in the world. Description-nya, Borobudur was built in the 9th century during the Sailendra dynasty. The temple is shaped like a pyramid and consists of 9 stepped platform. I took quite a large door. It is decorated with over Apa? 2,600
600 realistic panels and 500 Buddha statue. The temple reflects the structure of the universe in Buddhist cosmology. Today, Borobudur is a UNESCO World Heritage Site and a popular tourist destination. Oke, kita plus. Saya mau nanya, Sir. Yes. Ini tuh Bisa dibaca ya? yang tulis ini kakak tadi ya. Ini tuh sebenarnya kan saya bertanya-tanya, Sir. Found in Papua Indonesia and Papua. Ini maksudnya Papua New Guinea ya? Iya, di sini ya. Bahasa Inggrisnya. New Guinea. Iya, betul. NEW captionnya, the bird of paradise or Cendrawasih is a unique and colorful bird from the Paradiseidae family. It is mostly found in Papua and Papua New Guinea. Descriptions: birds of paradise are famous for their bright feathers and useful tail shapes, especially the males. They live in tropical rainforests and eat fruits and insects. These birds are known for their dance during Apa itu? mating. Yes, yeah, Mating season. Some species are endangered due to habitat loss and hunting. Oke, kita plus. Wow. Jadi tadi tugasnya udah bagus ya caranya daripada bisa. Jadi hari ini kita belajar apa ya tadi? Strukturnya ada apa aja tadi? Jadi kalian sudah pada paham ya? Grammarnya, ya benar sekali kan? Sudah habis, jadi saya tutup. Terima kasih untuk kalian yang sudah datang ke kelas saya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.